Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oke Desandi bisa kembali menyapa Anda menyaksikan iBreak edisi hari ini. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan sejumlah kota kabupaten di Jawa Timur untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Jadi setelah tuntas dengan Pilpres atau pemilu pada 14 Februari 2024 kemarin, kini sejumlah daerah, baik itu kabupaten maupun kota, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga se-Indonesia, juga tengah mempersiapkan diri untuk gelaran Pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Nah, satu di antaranya yang nanti juga akan menggelar Pilkada adalah Kota Mojokerto. Nah, Kota Mojokerto ini juga menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada yang saat ini pun juga terus melakukan sejumlah persiapan guna memenuhi bagaimana syarat-syarat terpenuhinya pilkada. Nah, mulai dari coklit para DPT, penetapan pemutakhiran, hingga nanti adalah masa pendaftaran bagi bakal pasangan calon dan juga hari pencoblosannya. Lantas seperti apa persiapan dari kawan-kawan KPU Kota Mojokerto untuk mempersiapkan diri guna menghadapi Pilkada 27 November 2024 mendatang? Kami akan membahasnya dengan satu orang narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Pak Ulil Absyar, anggota KPU Kota Mojokerto. Selamat pagi Pak Ulil. Selamat pagi. Kabar sehat Pak Ulil? Sehat. Alhamdulillah sehat. Barangkali sebelum kami berbincang-bincang lebih lanjut terkait dengan persiapan KPU Kota Mojokerto menghadapi pilkada, ada satu fun fact pemirsa atau fakta unik yang mana memang ini sangat berkaitan dengan perbincangan kita pada pagi hari ini, bahwa Pak Ulil ini tadi saya perkenalkan sebagai anggota KPU Kota Mojokerto. Tapi rupanya sebelum bergabung dengan KPU Kota Mojokerto, beliau sudah lebih dulu menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto. Jadi sebelumnya sudah mengawasi, nah di tahun ini akan menyelenggarakan. Pak Ulil, berarti dari pengawas menjadi penyelenggara, otomatis apakah nanti jalannya pekerjaan akan lebih mudah atau bagaimana Pak Ulil? Saya kira ketika ditanya seperti itu, jadi saya punya ilmu, rumusnya. Betul, betul. Rumus di pengawasan dan sekarang di penyelenggaraan, sehingga saya bisa mengantisipasi ketika dalam pelaksanaan pada pilkada nanti itu beberapa potensi-potensi yang saya kira ada KPU kendala itu bisa jauh hari kita antisipasi. Betul, dengan pengalaman saya di Bawaslu. sebagai ketua Bawaslu Ya. di periode sebelumnya gitu. Ya, jadi kalau di Bawaslu sebagai pengawas sudah memiliki langkah-langkah mana yang perlu menjadi perhatian khusus, maka saat menjabat sebagai penyelenggara atau KPU sudah tahu bahwa sebelumnya yang diawasi adalah bagian ini, sehingga akan lebih berhati-hati dan lebih rapi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada 27 November, Pak Ulil, Ya. sejauh ini kalau pemirsa di rumah juga barangkali sudah sedikit tahu tahapan-tahapannya, tapi monggo bisa disampaikan kembali. Tahapan sejauh ini runutannya seperti apa? Mulai dari coklit, pendaftaran bakal pasangan calon, masa kampanye, dan juga hari pencoblosan. Iya. Jadi kalau saat ini tahapannya itu sampai pada verifikasi istilahnya coklit ya, pantarlih, melakukan pencocokan data pemilih. Ya, disikat coklit yang kemarin di coklit itu 24 Juni kemudian sampai ke 24 Juli, artinya 1 bulan. Nah ini alhamdulillah di Kota Mojokerto sebelum tanggal 24 Juli sudah 100% untuk pencoklitan. Sudah rampung? Iya, kita nomor 2 se-Jawa Timur setelah Pacitan, setelah Ngawi. Gitu. Nah di tahapan sebelumnya, selanjutnya setelah coklit ini adalah nanti di bulan Agustus. Ya, jantungnya di tahapan ini yaitu pendaftaran. Ya, jadi nanti tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 itu kita melakukan pengumuman kepada masyarakat di Kota Mojokerto bahwa akan dibuka pendaftaran pilihan wali kota. Ya, nanti kemudian tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus itu adalah waktu pendaftaran. Jadi ada 3 hari dibuka pendaftaran. Hari pertama
sesuai jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian hari ketiga, hari terakhir itu kita membuka pendaftaran sampai jam 24.00 malam. Oke. Itu. Jadi, sampai batas hari berakhir. Iya, itu tahapan di pendaftaran. Nah, setelah itu kan ada waktu yaitu penelitian verifikasi berkas pendaftaran seperti itu. Dan di KPU itu ada lima divisi. Ya, saya divisi teknis penyelenggaraan yang memang di divisi ini tanggung jawab saya adalah pendaftaran sampai nanti pada pencoblosan. Baik. Seperti itu. Tapi untuk divisi coklit pemutakhiran data pemilih ini namanya Rendatin, perencanaan data dan Rendatin itu. Kemudian ada divisi Parmas Sosdiklis yang mana programnya mungkin KPU Kota berterima kasih kepada iNews pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk berkegiatan di iNews. Ini bagian dari salah satu tugas dan juga strategi bagaimana mensosialisasikan tahapan pilkada di Kota Mojokerto. Nah, gitu. Kemudian ada divisi hukum, ada divisi itu yang dijabat ketua itu logistik seperti itu. Siap. Dengan rampungnya masa pencocokan dan penelitian untuk para petugas Pantarli ini, apa artinya sekarang sudah ditetapkan jumlah DPT untuk Kota Mojokerto, Pak Ulil? Jadi untuk data pemilih itu tahapannya masih panjang, karena setelah pencocokan dan coklit ini, pemutakhiran ini kan DP4, kemudian ada tahap selanjutnya namanya DPS, daftar pemilih sementara. Setelah itu, setelah DPS, kemudian nanti menuju DPS HP, hasil perubahan, kemudian ada lagi namanya DPT. Kan gitu. Jadi masih panjang, karena ini semua kenapa sih pemilih ini begitu KPU menjaga sekali hak pilih, ya karena memang sesuai dengan aturan dan asas di pemilu kita itu kan salah satunya harus menjaga hak pilih. Seperti itu, melindungi hak pilih. Siap. Jadi KPU Kota Mojokerto benar-benar bekerja serius untuk melindungi hak pilih setiap warga Kota Mojokerto. Kalau berdasarkan DPT pada pemilu 2024 kemarin, pemirsa, ada sebanyak 104.629 DPT yang terdaftar. Nah, kali ini kawan-kawan dari Pantarli yang ditugaskan oleh KPU Kota Mojokerto juga tengah melakukan coklit yang sudah rampung rupanya, tapi masih dalam pemutakhiran, sehingga bisa jadi angkanya akan naik atau turun jumlah DPT-nya. Tapi masalahnya adalah bukan terkait dengan bagaimana naik turunnya DPT, tapi bagaimana jumlah partisipasi DPT yang sudah terdaftar untuk ikut mencoblos pada hari H pencoblosan. Nah, sejauh mana upaya KPU Kota Mojokerto untuk melakukan upaya peningkatan jumlah partisipasi pemilih? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh anggota KPU Kota Mojokerto. Kami berbincang-bincang terkait dengan bagaimana persiapan dari kawan-kawan KPU Kota Mojokerto untuk menggelar Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, yang memang saat ini masih dalam tahap pencocokan dan penelitian secara umum, lalu nanti dilanjutkan dengan masa pengumuman pembukaan pendaftaran bagi bakal pasangan calon, hingga nanti pada tanggal 27 hingga 29 Agustus adalah waktu bagi para bakal pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU, dan nanti pada tanggal 27 November adalah hari H pencoblosan. Yang juga menjadi poin penting dalam pilkada atau pencoblosan, pemirsa, adalah bagaimana terkait dengan penggunaan hak suara atau partisipasi pemilih. Barangkali saya ingin Pak Ulil yang menyampaikan bahwa meskipun Kota Mojokerto dinobatkan sebagai jumlah DPT paling sedikit di Jawa Timur, 100.000 sekian, tapi rupanya angka partisipasi pemilihnya pada pilkada maupun pilpres atau pemilu sebelumnya cukup tinggi. Nah, itu tingginya itu di angka berapa, Pak Ulil? Kalau kemarin itu 89. Pemilu 2024 89. Di pilkada terakhir, Pak Ulil? Di pilkada terakhir itu 2018 ya. 2018, 2019. Itu
sekitar ya naik jumlahnya dari kalau 89, kalau di 18 itu 87% kalau nggak salah. Siap. Jadi memang meskipun menyandang sebagai jumlah DPT paling sedikit di Jawa Timur, namun rupanya angka partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya ini cukup tinggi sekali di Kota Mojokerto. Di Pilkada 2019 ada 84% dan pada pemilu 2024 ada sebanyak 89%. Pak Ulil, angka ini tidak main-main. Angka yang cukup tinggi untuk partisipasi pemilih. Nah, artinya bagaimana kawan-kawan KPU Kota Mojokerto bisa menjaga angka ini tetap bertengger atau bahkan menaikkan jumlah partisipasi pemilihnya di Pilkada 2024 nanti? Jadi itu sudah kami susun terkait strategi kami bagaimana langkah-langkah untuk bahkan meningkatkan ya jumlah pemilih di Kota Mojokerto ini pada saat pilkada nanti bersamaan dengan pilgub ini. Jadi yang pertama adalah kegiatan di divisi Parmas itu memang menggandeng kemarin tuh media gathering. Jadi kita undang, kita ajak semua media online, offline maupun yang influen dan sebagainya, itu kita ajak untuk bagaimana mensosialisasikan gaungnya pilkada ini benar-benar terasa sehingga masyarakat itu ingat terus kan gitu ya, diingatkan terus bahwa nanti jangan lupa tanggal 27 November hari Rabu itu datang ke TPS untuk memilih. Yang kemudian juga kita bekerja sama dengan pemerintahan Kota Mojokerto yang mana saat ini ada Pak PJ, itu juga kita minta untuk bagaimana semua fasilitas yang dimiliki sama Pemkot itu juga untuk bagaimana istilahnya itu bersama-sama kita, kalau dulu di kampung itu ledang kan. Itu bahasa kampungnya gitu ya. Tapi bagaimana sekarang era digital ini juga kalau yang fasilitas yang saya kayak Videotron juga bisa memberikan informasi terkait dengan tahapan pemilu pilkada ini. Bahkan yang utama adalah kita bagaimana masyarakat itu datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024. Betul. Nah, kalau kita melihat bahwa jika dibandingkan dengan kota kabupaten lain, angka 89 bukan angka yang main-main, Pak Ulil. Sebetulnya apa yang membuat angka ini bisa dicapai? Apakah masyarakat Kota Mojokerto memang sudah sebegitu meleknya dengan politik, atau ada hal lain yang membuat mereka akhirnya terdorong untuk menggunakan hak suaranya? Kalau di pilkada pemilu yang kemarin itu saya meyakini bahwa masyarakat kota itu memang sudah sadar seperti itu ya, punya kesadaran tinggi terkait dengan pemilu atau pemilihan. Dalam riwayat sebelumnya memang misal kayak pilkada yang 2018 itu ada 4 calon. Kemudian pilkada 2013 itu bahkan ada 6 calon seperti itu. Jadi kalau waktu-waktu pemilihan itu rame kan gitu ya. Artinya pesertanya juga calonnya banyak, masyarakat juga menyambut dengan riang gembira itu. Jadi kalau pemilu kemarin justru malah semakin faktor yang menjadi 89 itu ya memang karena kesadaran tinggi dan juga memang ingin berpartisipasi menuangkan suara bagaimana memilih wakil rakyat maupun di pilpresnya seperti itu. Jadi tidak ada hal lain ya, memang sadar tinggi, memang warga kota seperti itu. Alhamdulillah, artinya masyarakat dari segala jenis kalangan usia sudah betul-betul menyadari bahwa penting sekali menyalurkan hak suaranya pada hari pencoblosan. Nah, Pak Ulil, terkait dengan gelaran Pilkada atau Pilwali 2024 mendatang ini, tentu KPU Kota Mojokerto akan banyak sekali mendapatkan sorotan dari banyak pihak terkait dengan kinerjanya. Terlebih ketika harus menjalankan pemilu atau pilkada yang bermartabat dan juga berintegritas. Nah, sejauh mana upaya kawan-kawan KPU Kota Mojokerto untuk mewujudkan dua kata ini, berintegritas dan juga bermartabat? Ya. Yang pertama, berintegritas itu kan kalau menurut Prof. Teguh itu kan ada 3 hal. Pertama itu jaminan kesetaraan, kemudian
kepastian hukum dan kesetaraan suara seperti itu. Nah, itu sudah benar-benar kita ketika ngomong suara kan itu ya. Dari pemutakhiran hak pilih ini kan memang dasarnya di PKPU 7 terkait pemutakhiran data hak pilih. Jadi saya kira kalau ada yang mensorot terkait kinerja KPU, kami pastikan bahwa kami ini bahasanya tegak lurus terhadap aturan ya, aturan main. Dan juga kami ini dibatasi dengan etik seperti itu. Jadi ketika warga itu mensoroti kami di tingkatan KPU kota maupun kecamatan, bahkan PPS, bahkan nanti di KPPS yang ada memang dalam tanda kutip diduga tidak sesuai dengan role, silakan sampaikan ke kami ketika itu bagian dari jajaran kami seperti itu. Jadi apalagi KPU sekarang ini di periode yang 2024-2029 ini memang mempunyai latar belakang penyelenggara semua. Oke, gitu baik, ya. baik. Kalau saya mantan ketua Bawaslu, kemudian yang satu kan Pak Usmuni ketua ini memang incumbent, yang tiga ini satu Panwascam, mantan Panwascam, yang dua adalah mantan garis depannya pengawas yaitu PKD di tingkat kelurahan. Ya, jadi insya Allah soal profesionalitas kami, insya Allah kami akan menjaga amanah yang dititipkan ke kami 5 tahun ke depan oleh KPU RI seperti itu. Siap, memang menjadi penting bila mana semua anggota KPU yang saat ini sedang bekerja atau sedang menjabat ini ternyata sebelumnya sudah memiliki latar belakang terlebih dahulu terkait dengan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, sehingga bisa dipastikan ada garansi di mana nantinya untuk Pilwali khususnya di Kota Mojokerto 2024 bisa dipastikan insya Allah akan berjalan dengan lancar, kondusif dan juga aman. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Pak Ulil dari anggota KPU Kota Mojokerto. Kalau tadi Pak Ulil menyampaikan bahwa rupanya masyarakat di Kota Mojokerto sudah sangat sadar untuk memanfaatkan hak pilihnya atau hak suaranya dengan baik. Nah, kita berbicara masalah suksesnya penyelenggaraan pemilu ini sedikit banyak dipengaruhi oleh 3 aktor. Ada KPU atau juga Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas, lalu masyarakat yang memiliki hak pilih, dan yang tidak kalah penting adalah para bakal pasangan calon atau partai politiknya yang nanti harus ikut serta mewujudkan Pilwali 2024 di Kota Mojokerto yang berintegritas dan juga bermartabat. Nah, kalau tadi jenengan sudah menyampaikan bahwa masyarakatnya sudah sangat sadar, Pak Ulil. KPU juga siap tegak lurus menjalankan aturan yang berlaku. Nah, apa kabar kawan-kawan di partai politik di Kota Mojokerto? Apakah memang sudah punya sadar betul bahwa bersama-sama harus mewujudkan Pilwali yang bermartabat juga berintegritas? Nah, kalau terkait dengan peserta dalam hal ini partai politik, saya kira dalam hal ini partai yang berhak untuk mengusung itu kan ada 9 partai yang ada. Nah, terkait bagaimana posisinya partai politik, saya kira partai politik adalah bagian dari tak terpisahkan dari demokrasi kita seperti itu. Jadi saya justru mengapresiasi dan juga berharap juga teman-teman di partai politik juga sevisi dengan kita untuk mensukseskan itu. Cuman kalau bagaimana misalkan antar KPU, Bawaslu dan juga nanti itu di tahap setelah ada pendaftaran, nah itu kan nanti ada verifikasi, kemudian setelah penetapan itu akan ada istilahnya deklarasi damai kan gitu ya. Jadi di situ nanti difasilitasi oleh KPU antara calon, partainya, kemudian stakeholder, dan di situ ada dari pemerintahan, dari kepolisian, dari TNI, kejaksaan, semua kita ajak untuk bagaimana melakukan komitmen dan juga deklarasi damai, bagaimana jalannya pilkada ini selain memang lancar, sukses, juga harus damai seperti itu. Betul. Seperti itu.
Semoga deklarasi damai ini tidak hanya sekedar deklarasi, Pak Olil, Siap. tapi benar-benar dijalankan untuk bisa mewujudkan pemilu atau pilkada yang damai. Kalau tadi kita berbicara masalah masa pendaftaran, Pak Olil, 27 hingga 29 Agustus, apakah ini juga berlaku untuk bakal pasangan calon yang ingin mendaftarkan diri secara independen, Pak Olil? Jadi kalau calon independen itu kan untuk menghimpun dukungannya itu memang dimulai sudah beberapa bulan yang lalu sampai nanti dibatasi tanggal 19 Agustus itu ya untuk baik. menghimpun dukungannya. Cuman nanti daftarnya tetap ketika nanti bersamaan di tanggal 27 sampai 29 itu. Cuman independen calon di kota itu, calon independen itu kebetulan memang saat ini belum tidak ada. Baik. Ada. Jadi itu di periode sebelum kami sudah dibuka bagaimana di tahapan pencalonan di independen itu kan harus didahului dari dukungan gitu. Kalau di kota itu kan minimal 10% Betul. dari jumlah DPT. Nah, kalau 104 misalnya berarti dari 100.000 4 ya berarti ada 1.500 lah gitu ya untuk dukungan 10%-nya ya berarti 10.000 di atas 10.000. Nah ini di Kota Mojokerto memang kebetulan tidak ada calonnya sehingga kita fokus di pencalonannya adalah calon yang diusulkan oleh partai politik, partai sendiri atau gabungan partai politik seperti itu. Baik, meskipun sudah membuka masa pendaftaran atau masa pengumpulan suara bagi para calon pasangan independen, namun rupanya di Kota Mojokerto masih belum ada yang mendeklarasikan diri. Kalau terkait dengan tahapan, Pak Olil, memang setiap tahapan pasti memiliki masa krusialnya masing-masing, masa kritisnya masing-masing. Tapi dari sejalan Anda sudah menjabat sebagai Ketua Bawaslu, di titik atau tahapan mana yang memang perlu menjadi atensi khusus karena ini begitu krusial dan begitu kritis? Ya salah satunya ya memang saya nyebut jantungnya pilkada ini ya di pendaftaran. Baik. Pendaftaran ini memang salah satu hal yang diantaranya yang rawan. Rawan di mana kalau misal pendaftaran ini kita tidak mengatur misalnya, kadang satu waktu minta jam 9 ada 2 calon di jam 9 minta bareng, ini kan juga masalah kan gitu ya. Apalagi ketika daftar itu bawa relawan masa kan itu. Ini kan rentan ketika terjadi hal-hal yang tidak inginkan yang misalnya mengganggu yang istilahnya damai. Sehingga itu akan kami antisipasi dengan sebelum di pembukaan ini saya akan membuka helpdesk komunikasi dengan partai-partai politik yang mana menunjuk LO-nya siapa, bagaimana. Terus nanti memang kalau memang daftar itu kira-kira hari pertama, hari kedua atau hari terakhir kan gitu ya. Itu apalagi misalkan daftar di hari terakhir jam 12 malam. Nah, ini kan keamanan ini kan harus ekstra kan gitu ya. Malam itu kan istilahnya banyak orang sudah energi tidur. Sudah terforsir. Kalau ternyata daftarnya malam ini juga perlu kita manajemen kita atur lah bagaimana satu kerawanan di tahapan salah satunya itu bisa terlewati. Kemudian ada lagi tahap rawan itu ya di kampanye ya. Kampanye ini ya juga seringkali memang namanya kampanye ini kan peserta berusaha meyakinkan pemilih. Cuman persoalannya titiknya sama gitu ya. Sama-sama di situ dah. Terus ada lagi masalah misalnya itu clash yang itu yang harus kita atur, KPU harus mengatur bagaimana itu tidak terjadi. Kemudian nanti ada lagi di rawan itu kan hari tenang. Dan ini kan rawannya misalkan banyak alat peraga ya kan, di kampanye itu kan ada kampanye misal ini juga perlu diantisipasi dan yang utama tentu saat pencoblosan.
Kalau pencoblosan ini nanti banyak sekali, misalnya surat suara kurang, kemudian ada warga yang tidak masuk DPT, kemudian dia baru nyadar ternyata jam 9 datang ke TPS, minta nyoblos, maksa lagi, ya ini jadi masalah nanti. Kalau itu kan bagaimana hal-hal yang semacam ini kami di KPU ini mencoba untuk mengantisipasi dengan membuat timeline untuk bagaimana dicegah bisa tidak terjadi hal-hal itu. Ini sebagai pengalaman saya ketika di Bawaslu dulu. Betul. Jadi pengalaman memang sangat penting. Nah, ini membuktikan bahwa jika sebelumnya sudah menjabat sebagai Ketua Bawaslu, artinya ketika penyelenggaraan akan semakin rapi tentunya harapannya. Terakhir, Pak Ulil, singkat saja, monggo bisa diingatkan pemirsa di rumah, khususnya bagi warga Kota Mojokerto, untuk mari bersama-sama ikut serta mewujudkan Pilwali Kota Mojokerto yang bermartabat dan berintegritas. Silakan. Kepada warga masyarakat Kota Mojokerto, semuanya, saya dari KPU Kota Mojokerto mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk turut serta mensukseskan gelaran pilihan wali kota dan wakil wali kota Mojokerto tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November, hari Rabu tahun 2024. Ojo sampai mboten milih, karena pilihan sampean iki wali kota kita nanti 5 tahun ke depan akan membangun Kota Mojokerto sesuai harapan dan cita-cita dari Pancasila, yaitu berharap pemimpin yang mampu mensejahterakan, membangun Kota Mojokerto yang membangun yang adil dan sejahtera, dan semuanya bisa untuk bersama-sama datang ke TPS dan coblos yang nanti tanggal 27 November tahun 2024. Terima kasih. Mari bersama-sama, tidak hanya Kota Mojokerto, tapi daerah, kabupaten, kota lain yang juga ikut dalam Pilkada 2024. Kita ikut serta menggunakan hak suara, mensukseskan Pilwali maupun Pilbub dan juga Pilgub di Jatim pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pak Ulil Absyar, terima kasih sudah hadir ke studio kami. Siap. Dan pemirsa, saya Oke Sandi juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.